Ada beberapa alasan yang saya temukan bahwa kalian itu wajib galbay di aplikasi pinjol resmi OJK. Mau tahu apa aja? Simak terus videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin ngasih informasi atau memberikan alasan atau menunjukkan alasan kepada kalian bahwa kalian itu wajib galbay pinjol dengan beberapa alasan yang saya temukan, dan ini logik. Dan ini bukan kesalahan kita, tetapi kesalahan pinjol tersebut karena sudah merugikan kita. Ya, jadi ini adalah hal yang harus kalian dengarkan baik-baik, cermati baik-baik, pahami dengan baik-baik teman-teman semuanya. Oke, jadi langsung aja ke intinya. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa saya ingin mengatakan pinjol itu bukan lagi pinjaman online, tapi penipuan online. Banyak sekali kasus-kasus yang saya temukan bahwa di pinjaman online itu bukan pinjaman, tapi penipuan yang terjadi. Contoh kecilnya aja, saya ingin nyebutin beberapa, yaitu ketika kasus iklan. Nah, kasus iklannya pinjol, kalian mungkin pernah melihat, nonton videonya, ataupun melihat gambar, melihat foto, ataupun lihat apalah itu, pinjol selalu menawarkan limit yang besar. Tapi ketika kalian mengajukan, kalian dapat limit kecil. Itu penipuan. Terus kemudian yang kedua, yang paling sering banget adalah masalah bunganya. Di iklan mereka menawarkan pinjaman 10 juta, bayarnya cuma 10 juta 20 ribu. Tapi nyatanya ketika kalian melakukan pinjaman, minjem 1 juta aja, bunganya itu bisa mencapai 400 ribu, 500 ribuan. Dan di situ pinjaman 10 juta, bunganya cuma 20 ribu. Terjadilah penipuan di situ. Iya nggak teman-teman? Mereka bilang pinjam 1 juta, cair 1 juta. Minjem 5 juta, cair 5 juta. Minjem 10 juta, cair 10 juta. Tapi nyatanya ketika kalian itu minjem 1 juta, kalian tidak bakal cair 1 juta. Kalian cairnya cuma 900 ribuan. Bener apa enggak? Dan itu adalah penipuannya. Ini menjadi bukti bahwa kalian itu wajib galbay di semua pinjol aja. Pinjol ilegal apalagi ya. Kalau pinjol ilegal udah pasti. Nah, kalau pinjol legal pun sekarang sudah seperti itu. Banyak sekali kasus-kasus yang saya temukan bahwa pinjol itu bukan pinjaman online, tapi penipuan online yang terjadi. Bener ya teman-teman ya. Terus kemudian ada lagi masalah tenornya 6 bulan nggak kena bunga sekian. Terus kemudian masalah bunganya 0,03% itu adalah per bulan ya. Jadi misalkan bunga 1 juta, minjem 1 juta, bunganya cuma 3.000. Itu bukan per bulan, tetapi per hari teman-teman ya. Ini banyak banget yang tertipu. Ini merupakan strategi marketing yang menurut saya adalah menipu banyak sekali nasabah, banyak sekali orang yang terjerat pinjol gara-gara iklan yang menipu teman-teman semuanya. Makanya hati-hati kalau misalkan kalian itu sudah terjerat, sudah masuk ke pinjaman online, kalian galbayin aja karena mereka sudah tidak sesuai peraturan seperti itu. Nah, terus kemudian yang kedua yang saya temukan lagi, tadi masalah iklan itu banyak banget kasarnya itu penipuan-penipuan yang terjadi atau tidak sesuai fakta lah kasarnya seperti itu. Terus kemudian yang kedua adalah masalah DC call. DC call itu adalah DC yang selalu menghubungin kalian, menelpon kalian, meng-SMS kalian, me-WhatsApp kalian untuk segera melakukan bayar hutangnya. Dan ketika mereka itu menagih kalian dengan cara menjapri kalian atau menelpon kalian, banyak sekali yang ditemukan di lapangan DC tersebut tidak sesuai SOP, tidak sesuai peraturannya. Contoh kecil, pinjol resmi ya, bukan pinjol ilegal. Kalau pinjol ilegal udah pasti itu sudah melanggar aturan banget. Nah, ini pinjol yang resmi. Ketika mereka menagih ke nasabahnya, adakah yang mereka itu sopan santun menagihnya? Banyak sekali kata-kata kasar, mengintimidasi, menakut-nakuti, dan yang lain sebagainya yang mereka kirimkan ke kalian. Baru telat sehari langsung mencaci maki, telat 2 hari langsung mengintimidasi, telat 3 hari langsung menakut-nakuti. Itu yang terjadi di lapangannya. Dan itu sebenarnya tidak sesuai SOP DC call. DC call itu ditugaskan untuk menagih dengan kata-kata halus, mengingatkan saja, bukan mengancamnya. Oke, paham ya teman-teman semua? Itu tidak sesuai SOP. Nah, terus kemudian itu dari DC call. Terus kemudian yang ketiga adalah dari DC lapangannya. Banyak sekali DC lapangan pinjol yang
tidak sesuai SOP juga, tidak memiliki beberapa surat yang sudah dikeluarkan oleh AFPI dan juga OJK. Terus kemudian ketika datang dia marah-marah, mengancam, ngamuk-ngamuk, dan dia tidak beraturan banget. Lalu kemudian yang paling lucu adalah mereka itu mengancam akan menyebarkan data. Sudah tahu mengancam atau menyebarkan data itu adalah hal yang salah atau hal yang bisa melanggar hukum, mereka malah ngancemnya akan menyebarkan data pribadi kalian, akan menyebarkan foto kalian, ingin menyebarkan foto KTP kalian. Itu adalah sesuatu yang menurut saya lucu. Mereka mau ngancem tapi tidak sesuai jalurnya. Oke? Jadi itulah ada beberapa alasan yang kalian itu wajib galbay ketika kalian sudah terjadi seperti itu. Kasus iklan yang tidak sesuai, diisi call yang sudah tidak sesuai SOP, diisi lapangan yang sering melanggar aturan. Ketika kalian sudah dapat salah satu dari situ semuanya, kalian galbay aja. Udah, baik pinjol resmi ataupun pinjol yang sesuai OJK itu kalian galbain aja, oke? Mudah-mudahan informasi ini bisa menambah wawasan kalian, bisa menambah jalan pikir kalian, teman-teman semuanya. Jadi kalau misalkan kalian itu terjerat pinjol ataupun kalian itu sedang terlilit pinjol, jangan takut untuk melakukan galbay, oke? Mudah-mudahan informasinya bisa bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video saya, silahkan di like. Tapi kalau nggak suka, boleh di dislike aja. Kalau ngerasa video ini bermanfaat, silahkan di share ke teman-teman kalian. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.